Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rizky Fat Ramadan selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya Muhammad Fur Al-Harub dengan NIM E100-200-272 akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Perkembangan Potensi Geowisata dan Dampak Sosial Ekonomi bagi Masyarakat di sekitar Telaga Sarangan. Yang pertama ada latar belakang. Geowisata, geoturism, berasal dari kata geo yang artinya bumi atau turis. Yang wisatanya, geowisata merupakan suatu jenis pariwisata berkelanjutan bersifat konservasi berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam, bentang lahan, batuan atau fosil, struktur geologi, dan sejarah kebumian suatu wilayah dalam rangka mengembangkan wawasan dan pemahaman proses fenomena yang terjadi di alam. Menamakan geologi permukaan bumi pada setiap wilayah berbeda-beda. Rangkaian bentang alam yang indah dan unik terbentuk dari jenis-jenis patahan. Disebut sesar atau tumbukan lempeng seperti perbukitan, kerucut, gua bawah tanah, air sungai bawah tanah, danau alam, danau vulkanik, mata air, pantai kerang, telaga pegunungan dengan landscape dan hawa sejuknya. Pengembangan kawasan objek wisata perlu diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai keserasian, keseimbangan, kesenyambungan, manfaatkan potensi pariwisata. Pengembangan kawasan wisata tanpa perencanaan yang tepat menyebabkan munculnya permasalahan dan kurang optimalnya pengelolaan terhadap objek wisata. Perencanaan pengembangan objek wisata harus mempertimbangkan semua potensi yang mampu menunjang pengembangan objek wisata tersebut. Yang kedua ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam mengelola pengembangan wisata Telaga Sarangan. Yang kedua, bagaimana dampak pengembangan wisata Telaga Sarangan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sarangan. Ketiga ada tujuan. Tujuan agar mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat Desa Sarangan dan perkembangan geowisata di Telaga Sarangan. Yang keempat ada manfaat. Yang pertama manfaat teoritis. Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat pada bidang ilmu geowisata, khususnya mata kuliah geografi. Yang kedua manfaat praktis. Secara praktis penelitian ini memberikan informasi perkembangan wisata Telaga Sarangan. Kajian teori tinjauan pustaka kerangka berpikir. Pertama ada kajian teori. Pengertian geowisata. Geowisata merupakan suatu jenis pariwisata berkelanjutan dan bersifat konservasi berkaitan dengan jenis-jenis sumber daya alam, bentuk bentang lahan, bentuk bentang alam, batuan fosil, struktur geologi, dan sejarah kebumian. Kedua ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan geowisata antara lain geological base berbasis geologi, sustainable berkelanjutan, geologically informatif bersifat informasi geologi, locally beneficial bermanfaat secara lokal, tourist satisfaction kepuasan pengunjung. Ada tujuan geowisata. Pertama, melestarikan bumi, menjaga segala peninggalan dan isi di dalamnya. Menambah pengetahuan mengenai gambaran umum potensi geologi berupa upaya untuk melestarikan situs atau warisan geologi, geoheritage, seperti menggali peninggalan sejarah pada zaman manusia purba. Yang ketiga ada mengadakan kegiatan konservasi. Beragam geologi termasuk konservasi flora dan fauna di dalamnya ada beberapa tempat bisa berpotensi sebagai pusat penelitian dan alam kars bentang lahan dan geologi. 4. Pengaruh perkembangan area rekreasi Telaga Sarangan terhadap Kabupaten Magetan adalah pertama ada objek wisata tujuan, wisata yang mempunyai kualitas daya tarik, daya tinggi, serta memiliki peran strategis dan ikut berkontribusi bagi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magetan. Kedua ada dengan mengembangkan wisata alam telaga dan alam pedesaan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, mendorong peningkatan pendapatan daerah serta memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat Magetan khususnya bagi masyarakat pelausan.
Yang ketiga, mendorong pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya konservasi lingkungan fisik alam di Kabupaten Magetan melalui pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang relevan terkontrol. Tinjauan pustaka, ada pemahaman fungsi kawasan wisata, 2 pemahaman lokasi. Pertama, pemahaman fungsi itu kawasan wisata. Kawasan wisata adalah suatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat, atau sesuatu yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan atau seseorang yang mungkin ingin berkunjung ke suatu tempat wisata. Pemahaman lokasi. Pemahaman lokasi itu ada di Kabupaten Magetan. Magetan merupakan kabupaten yang berada di ujung Provinsi Jawa Timur, berada pada ketinggian 60 sampai 1660 mdpl dengan suhu udara berkisar antara 16 sampai 200 Celcius di daerah pegunungan dan 22 sampai 260 Celcius di dataran rendah. Magetan merupakan kabupaten terkecil kedua se-Jawa Timur setelah Sidoarjo. Dengan luas seluruh Kabupaten Magetan 6.808,85 km persegi. Kerangka berpikir, potensi di Telaga Sarangan, potensi yang dimiliki lokasi saat ini melimpah, maka dari itu sepantasnya potensi tersebut harus digali dan dimanfaatkan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk memajukan daerah potensi tersebut sudah pasti tanpa merusak kelestariannya. 2. Potensi alamiah, keadaan yang di Telaga Sarangan yang sumber mata air bukit yang di sekitarnya dengan suhu udara antara 18 sampai 25 derajat Celcius. B. Potensi non alami, sarana dan prasarana sudah cukup memadai mulai dari prasarana jalan, listrik, telepon, air bersih. Selain itu, sumber daya manusia juga dapat diusahakan dari warga sekitar untuk meningkatkan ekonomi warga. Dampak pengembangan Telaga Sarangan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat Desa Sarangan yaitu adanya perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat, misalnya mengubah status yang tadinya pengangguran menjadi tidak pengangguran dan memberikan pengetahuan yang luas bagi masyarakat. Sedangkan dampak alam bidang ekonomi tentunya sangat besar, yaitu peningkatan pendapatan keuangan dan juga peningkatan kesejahteraan bagi kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, ada pendekatan dan jenis penelitian, ada data dan sumber data, dan teknik pengambilan data. Prosedur penelitian, ada 8, yaitu melakukan observasi, menentukan latar belakang, 3 menentukan rumusan masalah, 4 menentukan tujuan penelitian, 5 menentukan manfaat penelitian, 6 mencari kajian teori dan tinjauan pustaka, 7 menentukan kerangka berpikir, 8 menentukan referensi dari jurnal dan buku. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.